Ya kalau saya ternak Mulyono berarti gitu kan, Anda kotoran ternak saya gitu kan. Pokoknya dia dikaitkan dengan soal MK macam-macam kan. Setelah itu sebelum pelantikan dan sampai sekarang masih dikaitkan dengan Fufu Fafa gitu kan. Terus sebelum itu ada Samsul ya kan, Fufu Fafa. Kemudian terus belakangan dikaitkan dengan sosok yang ambisius. Ini pencitraan untuk 2029. Nah kan, jadi ini Gibran ini gercep mengambil panggung, cari panggung sendiri untuk 2029 gitu. Terus belakangan dianggap inkompeten gitu kan, jadi wapres inkompeten. Ngapain bikin lapor Pak Wapres gitu kan, itu kan level kelurahan atau level kabupaten. Menurut putusan MK itu kan final dan mengikat ya. Satu, artinya itu udah nggak ada lagi tuh, sudah nggak ada lagi kata-kata yang bisa dipertentangkan di sana. Mau nggak mau ya terima, karena itu ada dalam konstitusi kita. Satu, soal Fufu Fafa kan, saya bikin TikToknya dan TikTok saya 1,7 juta. Ya, yang view ininya, yang like itu 1,7 juta. Saya bilang ngapain sih sekelas sekelas pakar hukum tata negara ya, sekelas cendekiawan, sekelas profesor ngomongin Fufu Fafa gitu loh, yang nggak penting banget gitu, recehan gitu ya. Sempatlah ditanyain kepada yang punya akun, benar nggak sih ini akun lu? Betul. Tapi si yang punya membantah. Ya. Ini yang nanya siapa? Adalah lewat salah satu ajudannya yang Ono begitu kan. Setelah ditanya bantah begitu ya. Tapi ditanya lagi tuh ke adiknya. Adiknya mengakui itu punya si kakak. Jokowi ternyata masih punya ambisi untuk memenangkan pilkada dengan menempatkan orang-orangnya di beberapa daerah strategis seperti di Sumatera Utara, di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jakarta. Ini pertanyaan banyak orang sebenarnya. Untuk apa sih Jokowi itu cawe-cawe di pilkada padahal dia sudah pensiun? Jawabannya mudah buat saya. Tentu buat Gibran anaknya supaya bisa jadi presiden di 2029 nanti. Dan untuk anaknya bisa mulus jadi presiden, Jokowi sang bapak itu harus menguasai Pulau Jawa supaya kelak kepala daerah yang merupakan orang-orangnya itu bisa membantu kemenangan Gibran. Ini catatan buat Prabowo ya. Kalau masih ingin bertarung di 2029, harus hati-hati dan mencermati situasi bahwa Gibran akan menjadi pesaing terkuatnya nanti. Halo teman-teman, berjumpa kembali bersama saya di Darabi Channel. Kali ini Irma Suryani Cianiago ya diskakmat telak oleh Deddy Siregar. Ya, Irma ini adalah pengagum beratnya si Gibran Fufu Fafa, bahkan sampai membelanya habis-habisan teman-teman. Di beberapa momen Irma ini membela Gibran ya. Dia membela Gibran ya. Janganlah membahas Fufu Fafa ya. Fufu Fafa itu tidak penting, lebih baik membahas yang lebih penting. Apa itu ya? Bangsa, membahas ekonomi dan sebagainya. Itulah framing yang dibuat oleh Irma Suryani teman-teman. Tetapi Deddy Siregar ini membongkar ya bagaimana perjalanan Presiden Joko Widodo kala itu ya untuk meloloskan anaknya agar menjadi wakil presidennya Prabowo Subianto dengan mengubah undang-undang ya Pilpres teman-teman. Ya, usianya yang semula 40 sekarang menjadi 35 asal pernah menjabat kepala daerah dan sebagainya. Itulah yang membuat rakyat marah. Dan baru-baru ini kemarin ya muncullah isu Fufu Fafa yang sejak dulu ya sudah lama sekali itu menjelek-jelekan Prabowo Subianto. Nah, inilah yang menjadi ketahuannya pribadi dan sikap seorang Gibran ya. Orang mengatakan Gibran itu orangnya polos dan sebagainya ya. Itulah yang dikritik dari seorang Gibran. Bukan hanya si Fafanya, melainkan bagaimana cara ia memperoleh jabatannya saat ini ya, meloloskan diri dari syarat-syarat menjadi seorang wakil presiden. Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar teman-teman. Sampai jumpa lagi. Salam.